Calon Wakil Bupati Tabanan Nyoman Ardika alias Sengap mengunjungi Pasraman Widya Merta, Gria Taman Brahmana dalam Blambangan, diterima langsung oleh Ida Sri Bagawan Dwija Dwipayana, Jalan Mawar Gang 17 Tabanan, Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Satu aja terkait kehadirannya ke Gria ini. Ya, terima kasih teman-teman pemirsa yang berbahagia, masyarakat semuanya. Yang memang dari dulu memang kita rutin safari ke Denak Lingsir, ke geria-geria pemangku. Makanya Tiang sendiri punya program dulu setiap Saraswati, satu membagi busana adat, yang kedua ada pembagian gendeng yang aturkan kepada Sulinggih ataupun kepada Denak Lingsir. Nah, dalam kesempatan ini juga Tiang tentunya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tidak memiliki kemampuan yang tinggi, tetap juga mohon tuntunan kepada Denak Lingsir supaya ke depan ini Astungkare direstui oleh Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian didukung oleh seluruh masyarakat. Seandainya sampai pada titik itu jadi wakil bupati, tetap diberikan arahan dan tuntunan oleh beliau. Kenapa? Seandainya pun tidak, jadi itu juga menjadi sebuah motivasi tuntunan hidup. Karena apa? Kita tidak hidup hanya untuk tujuan dalam jangka pendek saja, tetapi juga hidup terkait dengan tujuan jangka panjang kita. Kita punya keluarga. Kan tadi Camilda, ini seandainya menjadi wakil bupati, ini yang saya lakukan. Saya tidak, tetap proses kita menjadi seorang manusia yang tidak akan berhenti belajar. Itu yang kami lakukan. Jadi setiap saat ada kesempatan yang tangkil. Karena memang sama beliau waktu Lake, beliau masih aktif di PSTD, Pencaksilat Tenaga Dasar. Kita sangat sering komunikasi dan hampir setiap saat ketemu di jalan gitu. Pada intinya Pak Jun ini mohon doa restu nggih. Oke, pada intinya mohon doa restu, mohon tuntunan karena seorang bagawan juga menjadi seorang spiritual di bidang agama dan juga tentunya penasihat kenegaraan seorang bagawan. Sehingga mohon doa restu, mohon tuntunan, mohon pemargi, dan yang paling penting memang kita menyampaikan tentang program tadi. Satu program yang kita sampaikan adalah satu kakak satu sarjana. Kenapa kami memprogram itu sebagai program pertama dalam setiap kegiatan? Karena kita berharap tanpa ada kecerdasan secara intelektual, tidak akan mungkin ada kesejahteraan emosional. Jadi kita bangun bagaimana di Tabanan ini ke depan kita bisa membangun satu kakak itu memiliki satu sarjana. Untuk siapa? Untuk keluarga yang barangkali belum berkesempatan untuk anak-anaknya mengenyam pendidikan. Di mana kita dapat? Barangkali banyak pertanyaan dari semeton di tiang sama-sama. Jangan pipis, juga bakat pipis liu, karena sebenarnya kemarin saya sempat bergabung di kampus, ditawari sekian ratus beasiswa, tetapi belum mampu kita realisasikan karena keterhalang juga dengan prosedur-prosedur yang ada. Hari ini kita mencoba Astungkare, kita diberikan kesempatan untuk mengelola Tabanan ini bersama-sama rakyat. Kita akan bangun. Jadi yang sudah bisa menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya, monggo. Yang belum bisa karena keterbatasan biaya, kita bantu dengan program beasiswa. Tidak harus sarjana dalam kutip S1 yang setara. Kalau tidak mau yang setara, mau bikin kerja langsung, kita masukkan di PKL pelatihan. Nah, LPK lembaga pelatihan. Kemudian kita juga akan masukkan di beberapa kursus-kursus yang memiliki kemampuan dasar yang setara, sehingga secara langsung ide pembangunan manusia akan meningkat. Kalau sudah satu orang, satu kakak, satu sarjana, memiliki sarjana di dalam satu keluarga, minimal cara pemikirannya akan berubah. Yang pertama. Yang kedua, tingkat pekerjaannya kan berbeda. Jangan sampai seorang sarjana kemudian tukang sapu, tetapi dia memiliki pendidikan yang menyerupai. Ketika mampu jadi seorang perawat, dia akan menjadi seorang perawat yang akan bisa mengangkat derajat keluarga. Itu harapan kita. Karena apa? Kesuksesan sebuah daerah juga tergantung pada indeks pembangunan manusianya. Kalau masyarakatnya cerdas, kemudian pemerintahannya berkualitas, daerahnya pasti akan berkembang. Dan Astungkare
atas izin masyarakat Tabanan jika diberikan kesempatan. Tapi kita juga tetap menitip diri kepada masyarakat karena apa? Saya bukan siapa-siapa dan Bliman Mulyadi juga bukan siapa-siapa. Jadi kalau bukan bersama masyarakat Tabanan untuk membangun Tabanan tidak akan bisa terjadi. Dan saya pastikan hari ini kepada beliau sampaikan bahwa saya bukan menjadi pemimpin di antara masyarakat, tetapi saya adalah bagian dari masyarakat. Saya hanya menjadi pemimpin di lingkungan SKPD. Karena itu tugas kita. Kita punya anak buah yaitu SKPD, bukan rakyat. Rakyat itu adalah bagian dari keluarga kita yang kita ajak membangun bersama dengan stakeholder seperti misalnya pelaku pariwisata, pelaku pertanian, semuanya kita akan bangun bersama-sama. Astokare, Tuhan memberkati, kemudian alam merestui, Pertiwi merespon, dan masyarakat Tabanan memberikan dukungan pada kami. Rakyat Mulyadi Sehati.